Shalom, 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 selamat pagi, haleluya, puji Tuhan. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita hari ini, Rabu 23 November tahun 2022. Sungguh, ini adalah sebuah anugerah yang harus kita jalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan percayalah, Tuhan pasti akan menolong, bahkan akan memberkati kita, sama seperti Dia yang telah menolong dan memberkati kita di sepanjang malam yang telah kita lewati. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan kita hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara kepada kita lewat pelanjutan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 9 hari bersama dengan Amos. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-8, maka kita akan membaca kitab Amos pasal yang ke-8 yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Judul renungan kita hari ini, bersikap jujur dalam berusaha, mungkinkah? Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang keempat. Judul perikopnya, peringatan terhadap orang yang mengisap sesamanya. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Sidang jemaat Tuhan, Allah melalui Amos menyoroti perilaku orang-orang Israel yang munafik dengan sangat keras untuk memberikan peringatan. Ada banyak ibadah yang tampak semarak, namun hati umat tidak tertuju kepada Tuhan. Hati mereka justru menanti-nantikan kapan mereka bisa berbisnis, melakukan kegiatannya dengan mencurangi orang lain lagi. Allah melihat tindakan mereka menginjak-injak orang miskin, berlaku curang dalam berbisnis dan melakukan perbudakan. Dan dipastikan bahwa mereka akan mendapatkan hukuman sangat keras dari Tuhan. Perbuatan mereka begitu jahat di mata Tuhan sehingga Ia tidak akan melupakannya. Sebagai hukumannya, Tuhan akan membuat langit menjadi gelap di siang hari, dan ini kejadian alam yang ditakuti oleh orang-orang pada masa itu. Tidak akan ada lagi perayaan sukacita di tengah-tengah mereka, sebab Tuhan akan menggantikannya dengan duka cita dan ratapan oleh karena kematian. Dan ada pula hal yang lebih berat daripada itu, yaitu bahwa mereka tidak akan lagi bisa mendengar firman Tuhan. Sekalipun mereka mencarinya, Tuhan tidak akan memperdengarkan suaranya lagi kepada mereka. Allah meninggalkan mereka karena kejahatan yang mereka perbuat. Sidang jemaat Tuhan, lewat pembacaan kita hari ini, praktik bisnis curang rupanya tidak hanya terjadi pada masa sekarang, namun sudah dilakukan oleh orang-orang pada zaman dahulu, termasuk pada masa Nabi Amos. Umat pilihan Allah yang seharusnya hidup dengan menjadi berkat bagi sesamanya, justru menipu, memeras, serta menjual orang-orang miskin dan yang lemah. Mereka melupakan hukum Tuhan dan kasih-Nya yang telah memelihara hidup mereka. Dan akibatnya Tuhan pun marah. Ia bahkan tidak mau lagi memperdengarkan firman-Nya. Sekalipun mereka haus dan lapar akan firman, tetapi tidak akan pernah mendengarnya lagi. Sidang jemaat Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan kita agar hidup dan berusahalah dengan jujur. Mau atau tidak mau, setuju atau tidak setuju, Tuhan mau kita hidup jujur dalam menjalankan usaha-usaha kita. Tidak merugikan sesama, apalagi sampai memeras orang-orang yang miskin hanya demi keuntungan pribadi semata. Ingatlah bahwa teriakan atas penderitaan mereka didengar oleh Tuhan. Oleh karenanya, Tuhan akan bertindak untuk membela mereka dari kecurangan atau kejahatan kita. Karena itu, jujurlah dalam berusaha. Apapun pekerjaanmu, apapun kegiatanmu, dan apapun tanggung jawabmu, jujurlah, karena dengan jujur kita telah menyenangkan hati Tuhan. Dan ketahuilah, ketika kita telah menyenangkan hati Tuhan, apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Menurut kita mungkin bahwa ketika kita bersikap jujur, maka keuntungan kita akan sedikit. Ketahuilah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Keuntungan yang sedikit lama-lama akan menjadi bukit saat kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan ada banyak cara Tuhan untuk memberkati kita lebih daripada apa yang kita pikirkan. Karena itu, bersikaplah jujur dalam berusaha. Ambillah keuntungan yang sewajarnya dan layanilah Tuhan saat kita melayani dan mengasihi sesama kita. Bersikaplah jujur, itu hal yang sangat menyukakan bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita lewat perenungan kita pada pagi hari ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang jujur dalam melakukan setiap usaha kita. Bahkan diberkatilah kita sepanjang hari ini,
Dan digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat dan berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.